Perkenalkan, kami dari kelompok Cinciripit dengan saya Jian Syakira sebagai pembicara pertama. Di sisi kanan saya, Alula Andrina sebagai pembicara kedua kami. Di sisi kiri saya, Humaira Fitri Azra sebagai pembicara ketiga kami. In medio stat virtus, kebajikan berada di tengah, kebenaran seringkali ditemukan melalui keseimbangan. Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekan tim pro yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam setiap kebijakan publik, kita tidak hanya dihadapkan pada persoalan benar dan salah, tetapi juga pada bagaimana menemukan keseimbangan antara dua kepentingan yang sama-sama penting. Karena itu, persoalan ini bukanlah memilih antara pembangunan atau lingkungan maupun antara PSN atau masyarakat adat. Persoalan yang sebenarnya adalah bagaimana suatu negara dapat membangun tanpa mengorbankan hak masyarakat dan lingkungan. Dewan juri, tim pro menawarkan moratorium sebagai jawaban. Namun bagi kami, moratorium menyeluruh bukanlah keseimbangan. Ia justru menyamaratakan proyek yang memiliki resiko berbeda dan menghentikan proyek yang belum tentu bersalah. Perkenalkan, saya Jian Syakira dari tim kontra menyangka tegas mosi bahwa Dewan ini akan mewajibkan penghentian sementara moratorium seluruh proyek strategis nasional PSN yang berpotensi menggusur wilayah kelola masyarakat adat dan merusak ekosistem. Dewan juri, posisi kontra menolak mosi ini melalui bidasan yuridis substansial yang secara eksplisit membedah kesalahan pemikiran posisi pro berdasarkan studi empiris. Kelompok pro harus membuktikan terlebih dahulu bahwa setiap PSN yang memiliki potensi dampak terhadap masyarakat adat atau lingkungan memang benar-benar melanggar hukum. Menurut UU nomor 32 tahun 2009 mengatur instrumen perlindungan dan pengelolaan masyarakat termasuk perencanaan, pengendalian, pengawasan, sanksi administratif, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pidana. Artinya, pendekatan hukumnya bukan otomatis menghentikan seluruh kegiatan, tetapi memastikan kegiatan memenuhi ketentuan lingkungan dan menindak pelanggaran apabila terjadi. Tim pro menghubungkan antara PSN berpotensi menggusur, berpotensi merusak lingkungan, maka harus dimoratorium. Padahal rantai tersebut belum membuktikan adanya pelanggaran hukum. Dengan menggunakan kata-kata berpotensi, bukan terbukti melanggar. Jika memang belum terbukti melanggar hukum, atas dasar apa seluruh PSN harus dihentikan? PSN bukan sekedar program informal pemerintah. Kerangka PSN diatur melalui regulasi termasuk Perpres nomor 19 tahun 2020 yang mengubah Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan PSN. Dewan juri yang terhormat, menurut kami, masalah yang spesifik harus diselesaikan dengan evaluasi yang spesifik. Pelanggaran yang spesifik harus diberikan sanksi yang spesifik. Karena itu, masalah pada proyek tertentu tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan moratorium terhadap seluruh PSN. Tujuan kami sebagai tim kontra bukan untuk membenarkan pembangunan yang merusak lingkungan atau mengabaikan hak masyarakat adat. Kami tidak menolak perlindungan masyarakat adat maupun lingkungan. Namun, perlindungan tersebut sebenarnya telah memiliki dasar dan mekanisme hukum. Dasar hukumnya ada pada pasal 18B ayat 2 UUD 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Maka dari itu, tujuan akhir kami adalah menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat adat dan lingkungan dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan seluruh agenda pembangunan nasional. Dewan juri yang arif dan bijaksana untuk memanifestasikan tujuan tersebut secara konkret dan terstruktur, tim kontra menawarkan solusi alternatif melalui dua pilar mekanisme utama. Yang pertama, menunjukkan bahwa PSN memiliki karakter dan tingkat resiko yang berbeda. Karena itu, apabila terdapat proyek yang bermasalah, penyelesaiannya harus dilakukan, bukan menghentikan seluruh agenda PSN. Yang kedua, menawarkan solusi berbasis hukum dan pengawasan, menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat adat dan lingkungan dapat dilakukan tanpa menghentikan proyek yang memenuhi ketentuan hukum. Dewan juri, kami sebagai tim kontra mempunyai prinsip evaluasi yang bermasalah, tindak yang melanggar, dan melanjutkan yang memenuhi aturan.
Maka dari itu, kami dari tim kontra menyanggah tegas mosi ini. Terima kasih. Summa miu summa iuria, penerapan aturan secara terlalu kaku justru dapat menghasilkan ketidakadilan. Kami memahami betul bahwa PSN memiliki potensi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Namun Dewan Juri, apakah setiap proyek memiliki tingkat resiko yang sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pembicara kedua dari tim kontra, izin memperkuat argumen dari tim kami. Kami tidak menolak perlindungan masyarakat adat maupun kelestarian lingkungan. Yang kami tolak adalah penghentian seluruh proyek tanpa membedakan tingkat resikonya. Dewan Juri, jika tim pro beranggapan bahwa seluruh proyek yang berpotensi merugikan masyarakat adat maupun lingkungan harus dimoratorium, maka menurut kami, hal tersebut perlu dipertimbangkan. Karena masalah utama dari mosi ini adalah penggunaan moratorium sebagai solusi yang terlalu umum. Kata berpotensi tidak berarti pasti berbahaya, karena setiap proyek memiliki lokasi, skala, dan kondisi yang berbeda. Karena itu, pembangunan harus tetap memperhatikan keadilan dan proporsionalitas. Pertama, secara yuridis, di Indonesia sendiri memiliki mekanisme untuk menilai dan mengendalikan dampak pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur penilaian dampak, memperlibatkan masyarakat, dan pengawasan lingkungan. Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menekankan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan masyarakat. Kedua, secara sosiologis, menghentikan seluruh proyek tanpa melihat tingkat resikonya memiliki konsekuensi yang tidak kecil. Pembangunan infrastruktur dapat tertunda, lapangan kerja bagi masyarakat berkurang, aktivitas ekonomi masyarakat ikut terlambat, usaha di sekitar proyek terdampak, dan masyarakat kehilangan manfaat dari proyek yang sebenarnya aman untuk dijalankan. Padahal seluruh kerugian tersebut muncul karena kita menggunakan satu kebijakan untuk semua proyek, tanpa terlebih dahulu membedakan tingkat resikonya. Jangan sampai kita menghindari satu kerugian dengan menciptakan kerugian lain yang sebenarnya masih bisa dicegah. Karena itu, solusi yang kami tawarkan adalah penanganan proyek berdasarkan tingkat resiko. Pertama, resiko rendah, proyek tetap berjalan dengan pengawasan. Kedua, risiko sedang, proyek diperbaiki, dilakukan mitigasi terlebih dahulu. Ketiga, risiko tinggi, proyek dihentikan sementara sampai masalah sosial dan lingkungannya selesai. Setiap proyek harus dievaluasi berdasarkan dampak lingkungan dan sosial serta melibatkan masyarakat adat yang terdampak. Pada akhirnya yang kami perjuangkan adalah pembangunan yang bertanggung jawab, seperti yang telah saya sampaikan, summa miu summa iuria. Menghentikan seluruh PSN tanpa membedakan tingkat resikonya justru merupakan bentuk penerapan aturan yang terlalu kaku. Oleh karena itu, kami dengan tegas menolak penghentian seluruh PSN, karena yang diperlukan bukanlah penghentian seluruh PSN, melainkan penanganan sesuai dengan tingkat resikonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa miu summa iuria, penerapan aturan secara terlalu kaku justru dapat menghasilkan ketidakadilan. Kami memahami betul bahwa PSN memiliki potensi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Namun Dewan Juri, apakah setiap proyek memiliki tingkat resiko yang sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pembicara kedua dari tim kontra, izin memperkuat argumen dari tim kami. Kami tidak menolak perlindungan masyarakat adat maupun kelestarian lingkungan. Yang kami tolak adalah penghentian seluruh proyek tanpa membedakan tingkat resikonya. Dewan Juri, jika tim pro beranggapan bahwa seluruh proyek yang berpotensi merugikan masyarakat adat maupun lingkungan harus dimoratorium, maka menurut kami, hal tersebut perlu dipertimbangkan. Karena masalah utama dari mosi ini adalah penggunaan moratorium sebagai solusi yang terlalu umum. Kata berpotensi tidak berarti pasti berbahaya, karena setiap proyek memiliki lokasi, skala, dan kondisi yang berbeda. Karena itu, pembangunan harus tetap memperhatikan keadilan dan proporsionalitas. Pertama, secara yuridis, di Indonesia sendiri memiliki mekanisme untuk menilai dan mengendalikan dampak pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur penilaian dampak, memperlibatkan masyarakat, dan pengawasan lingkungan. Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menekankan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan masyarakat. Kedua, secara sosiologis, menghentikan seluruh proyek tanpa melihat tingkat resikonya memiliki konsekuensi yang tidak kecil. Pembangunan infrastruktur dapat tertunda, lapangan kerja bagi masyarakat berkurang, aktivitas ekonomi masyarakat ikut terlambat, usaha di sekitar proyek terdampak, dan masyarakat kehilangan manfaat dari proyek yang sebenarnya aman untuk dijalankan. Padahal seluruh kerugian tersebut muncul karena kita menggunakan satu kebijakan untuk semua proyek, tanpa terlebih dahulu membedakan tingkat resikonya. Jangan sampai kita menghindari satu kerugian dengan menciptakan kerugian lain yang sebenarnya masih bisa dicegah. Karena itu, solusi yang kami tawarkan adalah penanganan proyek berdasarkan tingkat resiko. Pertama, resiko rendah, proyek tetap berjalan dengan pengawasan. Kedua, risiko sedang, proyek diperbaiki, dilakukan mitigasi terlebih dahulu. Ketiga, risiko tinggi, proyek dihentikan sementara sampai masalah sosial dan lingkungannya selesai. Setiap proyek harus dievaluasi berdasarkan dampak lingkungan dan sosial serta melibatkan masyarakat adat yang terdampak.
Menurut Profesor Dr. Mustar Kusuma Padja, hukum bukan untuk menghentikan perubahan, tetapi mengarahkannya agar bermanfaat bagi masyarakat. Begitu pula pembangunan. Risikonya perlu dikendalikan, bukan seluruh pembangunannya dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, serta rekan tim pro dan kontra, saya Humaira selaku pembicara ketiga tim kontra hadir menegaskan mengapa moratorium terhadap seluruh PSN bukanlah solusi yang tepat. Dewan juri, tim pro menganggap potensi risiko berarti proyek harus dihentikan. Padahal, potensi bukan berarti kepastian. Jika seluruh PSN di moratorium, pembangunan infrastruktur, transportasi, energi, dan ekonomi dapat ikut tertunda. Potensi risiko bukan berarti kepastian terjadinya kerusakan. Moratorium seluruh PSN justru dapat menunda pembangunan, sementara masalah seperti hak ulayat, AMDAL, dan ganti rugi tetap harus diselesaikan. Jadi, moratorium hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Kami sepakat bahwa lingkungan dan masyarakat adat harus dilindungi. Namun, perlindungan tidak harus dilakukan dengan moratorium total. Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara pasal 33 ayat 3 menegaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemampuan rakyat. Pasal 18B ayat 2 juga mengakui masyarakat hukum adat. Mari kita lihat praktik di negara lain. Kanada melalui Impact Assessment Act melakukan penilaian dampak dan konsultasi dengan masyarakat adat. Sebelum proyek dilanjutkan, diperbaiki, atau ditolak. Norwegia melalui Sami Act dan Konstitusi Pasal 108 menekankan konsultasi dengan masyarakat Sami, bukan penghentian pembangunan. Sementara di kawasan ASEAN, Singapura menggunakan Environmental Impact Assessment untuk mengendalikan dampak lingkungan. Artinya, risiko pembangunan dampak dikelola melalui penilaian dampak, konsultasi, mitigasi, dan pengawasan, bukan melalui moratorium total. Dewan juri yang terhormat, tim kontra menawarkan PSN selektif berbasis risiko. Pertama, seluruh PSN wajib menjalani analisis mengenai dampak lingkungan dan kajian sosial lingkungan yang independen. Kedua, dilakukan konsultasi dengan masyarakat adat yang terdampak. Ketiga, proyek dibagi menjadi 3 kategori. Risiko rendah tetap berjalan dengan pengawasan, sedang diperbaiki dan dimitigasi terlebih dahulu, tinggi dihentikan sementara sampai masalahnya diselesaikan. Keempat, pemerintah bersama ahli lingkungan dan perwakilan masyarakat adat melakukan pengawasan berkala. Dengan mekanisme ini, proyek yang aman tetap berjalan, sedangkan proyek yang benar-benar berbahaya dapat dihentikan. Dewan juri yang terhormat, perdebatan hari ini bukan memilih pembangunan atau lingkungan, tetapi apakah semua proyek harus dihentikan atau hanya yang bermasalah. Tim pro menawarkan moratorium total, sedangkan kami menawarkan pengawasan, evaluasi, dan penghentian yang tepat sasaran. Karena itu yang harus dihentikan adalah proyek yang terbukti berbahaya, bukan seluruh PSN. Kami dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Keadilan harus ditegakkan, tetapi keadilan tidak pernah berarti menggeneralisasikan seluruh persoalan tanpa membedakan fakta dan tingkat kesalahannya. Dewan juri beserta rekan-rekan tim pro yang saya hormati, berdirinya kembali saya Jihan selaku penyimpul tim kontra untuk menegaskan benang merah perdebatan kali ini. Dewan juri yang kami hormati, setelah seluruh argumentasi disampaikan, perdebatan ini pada akhirnya tidak berbicara tentang apakah masyarakat adat dan lingkungan harus dilindungi. Kami semua sepakat bahwa keduanya harus dilindungi. Perdebatan yang sebenarnya adalah apakah untuk melindungi masyarakat adat dan lingkungan, negara harus menghentikan sementara seluruh PSN yang berpotensi menimbulkan dampak? Jawaban kami adalah tidak, karena sejak awal posisi pro membangun argumentasinya di atas satu lompatan logika. Potensi dampak dianggap sebagai kepastian pelanggaran, kemudian kepastian pelanggaran dianggap sebagai alasan untuk menghentikan seluruh proyek. Padahal potensi bukanlah pelanggaran, resiko bukanlah kesalahan, dan persoalan pada satu proyek bukanlah kesalahan seluruh proyek. Tim pro menawarkan moratorium sebagai satu obat untuk seluruh penyakit, sedangkan kami menawarkan penanganan berdasarkan diagnosis, evaluasi, mitigasi, pengawasan, penghentian terhadap proyek yang benar-benar bermasalah, dan keberlanjutan terhadap proyek yang memenuhi aturan. Karena jika satu proyek bermasalah, mengapa proyek lain yang tidak bermasalah harus ikut dihentikan? Jika satu proyek melanggar, mengapa seluruh proyek PSN harus menerima konsekuensinya? Dewan juri yang kami hormati, pada akhirnya posisi kami berdiri pada satu prinsip: evaluasi yang bermasalah, tindak yang melanggar, mitigasi yang beresiko, dan lanjutkan yang memenuhi aturan.
Karena pembangunan tanpa perlindungan adalah ketidakadilan, tetapi perlindungan dengan menghentikan seluruh pembangunan juga bukan solusi yang adil. Atas dasar kepastian hukum, fakta empiris, dan keadilan substansif, dalam perdebatan kali ini, kebijakan terbaik adalah berdiri bersama posisi tim kontra untuk menerima mosi perdebatan hari ini. Terima kasih.